Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi sebelumnya dan sekarang kita masuk di eh, manfaat olahraga bagi kesehatan mental. Menurut Daniel Landers, Profesor Ilmu Kesehatan Fisik dan Olahraga dari Universitas Arizona, dia mengatakan bahwa cukup dengan menggerakkan tubuh selama 10 menit setiap hari, kesehatan mental kita akan meningkat. Selain itu, daya pikir akan bertambah jernih dan yang menggembirakan dapat mengurangi ketegangan alias stres serta membuat perasaan menjadi riang. Olahraga bagi kesehatan mental salah satunya itu dapat mengurangi stres. Semua manusia pernah mengalami stres dan Anda harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Banyak orang menderita penyakit, putus asa, bahkan mati mendadak yang disebabkan oleh stres. Bagaimana cara Anda menghindari stres? Nah, ternyata olahraga dapat menolong Anda untuk mengatasi stres. Bagaimana cara melakukannya? Nah, kita perlu melihat bagaimana kerja otot yang kita miliki. Jadi, kita berolahraga sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Terus, berolahraga dapat membantu kita mengurangi kegelisahan hati dan bahkan dapat melawan kemarahan. Alasannya, kalau jantung kita bekerja pada saat berolahraga, maka otomatis konsentrasi pikiran tidak akan terfokus pada urusan pekerjaan lagi. Selain dapat mengalihkan pikiran, olahraga aerobik yang rutin juga dapat meningkatkan ketahanan kardiovaskuler, sehingga nantinya kita dapat bersikap tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi suatu masalah. Aktivitas yang terbukti efektif dalam melawan ketegangan otak adalah olahraga aerobik. Contohnya olahraga seperti apa? Nih, seperti olahraga berjalan kaki, bersepeda, berenang, jogging, dan yoga. Itu beberapa olahraga aerobik yang dapat mengurangi stres. Lanjut. Gelombang otak apa? Oh, kita lewat saja di sini. Nah, olahraga dapat melawan penuaan. Ada penelitian baru-baru ini membuktikan bahwa dengan hanya berolahraga ringan seperti berjalan kaki saja dapat membantu tubuh mencegah penurunan daya kerja otak pada wanita lanjut usia. Jadi dengan berolahraga dapat mencegah penurunan kerja otak, terutama pada wanita lanjut usia. Semakin lama dan semakin seringnya berjalan kaki dilakukan, maka ketajaman pikiran juga akan semakin membaik. Hasil terbaik akan didapat dengan menggerakkan tubuh setiap minggu selama 9 minggu. 9 minggu berarti kisaran antara 2,5 bulan atau 3 bulan. Kegiatan tidak perlu terlalu tinggi intensitasnya. Cukup dengan berkeliling saja. Yang penting daya pacu jantung kita dapat meningkat. Menurut Landers, manfaat daya ingat kita akan selalu tajam. Olahraga dapat meningkatkan perasaan bahagia. Banyak orang yang terkena depresi, sakit hatinya, memakai obat solusinya adalah memakai obat penenang sebagai jalan keluar. Sekarang jalan menuju kebahagiaan secara alami dapat diraih dengan menggerakkan tubuh secara rutin. Nah, olahraga terbukti manjur dalam meningkatkan hormon penumbuh rasa bahagia dalam otak kita, seperti adrenalin yang merupakan pembunuh nomor 1 penyakit hati. Sebuah survei di Inggris melaporkan 83% penderita depresi bergantung pada aktivitas olahraga dalam memperbaiki perasaan hati dan mengurangi kecemasan. Berolahraga selama 16 minggu secara rutin pada olahraga yang memiliki kadar depresi yang sedang mendapatkan efek bahagia. Penelitian di Universitas Duke membuktikan bahwa 60% penderita depresi yang menjalani olahraga 30 menit
3 kali seminggu selama 6 bulan dapat melawan penderitaan tanpa harus menggunakan obat dokter. Jadi kita harus apabila kita ingin meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, cukup kita dengan berolahraga selama 30 menit dan dilakukan secara rutin 3 kali dalam seminggu. Dan ini sudah terbukti dan sudah lakukan survei di Inggris dan Amerika. Dan itu hampir ada 83% dan 60% yang dapat mengurangi penderita depresi. Dan ini yang masih dalam depresi yang sedang, bukan yang berat. Lanjut. Nah, olahraga juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Jadi salah satu manfaat olahraga bagi kesehatan mental yaitu adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, sekarang rasa percaya diri tidak dapat dicapai tidak hanya dengan mengandalkan keindahan fisik. Sebuah studi kasus di Amerika Serikat, kalau para remaja yang aktif berolahraga memiliki kadar kepercayaan diri yang sama kuat dengan teman-teman mereka yang memiliki tubuh dan penampilan indah. Mereka tidak hanya terobsesi dengan figur fisik pada model di sampul majalah, karena memang mereka tahu bahwa manfaat olahraga ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan dengan berolahraga banyak sekali manfaat yang diperoleh, terutama dapat menghindari penyakit. Lanjut. Sekarang kita masuk di persiapan sebelum olahraga. Ada beberapa yang perlu kita persiapkan sebelum olahraga. Yang pertama, pilihlah olahraga yang digemari, aman, mudah, dan murah, dan kita sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi tubuh. Selanjutnya, sebaiknya sebelum melakukan olahraga dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan dosis yang aman dan jenis olahraga yang cocok. Sebaiknya menggunakan pakaian dan sepatu olahraga yang sesuai dan nyaman. Pilihlah pakaian yang tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar. Apabila terlalu sempit akan membuat pembuluh darah menjadi tertekan oleh pakaian. Selain itu akan membuat kita sulit untuk bergerak. Begitu juga untuk pakaian yang terlalu ketat akan membuat kita tidak nyaman untuk bergerak. Dalam berolahraga, pilihlah sepatu yang pas dengan ukuran kaki, namun jangan terlalu sempit. Pilihlah sepatu yang memiliki alas kaki yang empuk dan enteng. Hal ini agar menjaga kaki supaya tidak lecet ketika bergerak atau ketika melakukan suatu aktivitas. Jangan lakukan olahraga setelah makan kenyang. Sebaiknya tunggu sampai 2 jam karena bisa membuat perut sakit dan akan muntah. Jadi setelah makan tunggu dulu 2 jam baru kita melaksanakan aktivitas. Terus minum minuman yang sejuk dan sedikit manis. Meminum yang manis dapat membuat pemulihan energi lebih cepat. Lanjut, yaitu olahraga yang baik dan benar. Olahraga hendaknya dilakukan secara bervariasi, berganti-ganti jenisnya supaya tidak monoton, supaya tidak bosan. Jadi kita harus memilih olahraga ya, misalnya hari Senin kita jogging 30 menit, hari Selasa berenang, hari Rabu istirahat, mungkin hari Kamis kita kembali melakukan aktivitas seperti bersepeda, atau hari Jumat kita senam, hari Sabtu bisa yoga, atau hari Sabtu istirahat, baru hari minggunya lagi kita melakukan aktivitas lari atau jogging. Seperti itu intinya, kita melakukan suatu aktivitas yang bervariasi supaya tidak monoton, supaya tidak membosankan. Lanjut, olahraga dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanasannya itu 5-10 menit, kemudian diikuti latihan inti minimal 20 menit, dan diakhiri dengan pendinginan selama 5-10 menit. Frekuensi latihan dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Intensitas latihan. Jika kita
mau meningkatkan daya tahan tubuh harus mencapai 70% sampai 85% denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal yang dihitung berdasarkan DNM, yaitu 220 dikurang umur. Untuk membakar lemak dengan intensitas yang lebih ringan, yaitu 60 sampai 70% denyut nadi dengan menggunakan denyut nadi maksimal. Nah, contoh kita ambil seumuran kalian, misalkan dengan usia 17 tahun yang mempunyai denyut nadi maksimal yaitu 220 dikurang umur. Jadi tinggal denyut nadinya 203. Nah, untuk membakar lemak orang tersebut harus berolahraga dengan denyut nadi mencapai 60% dan 70%. Jadi kalau untuk membakar lemak harus berolahraga 60% sampai 70%. Berarti denyut nadinya yang dihitung setelah berolahraga yaitu 121 dan 142. Kalau untuk 60% berarti untuk pembakaran lemaknya yang mencapai 60% harus mencapai denyut nadi 121. Jika pembakaran lemaknya 70% harus mencapai denyut nadinya 142. Nah, seperti itu mungkin bisa dipahami. Lanjut. Yang perlu diperhatikan setelah berolahraga. Nah, segera melakukan pendinginan. Jadi setelah berolahraga kita harus lakukan pendinginan atau cooling down. Pendinginan dapat dilakukan dengan perenggangan-perenggangan kecil atau senam statis atau dinamis. Jangan langsung makan kenyang setelah berolahraga. Makanlah makanan lunak, cairan seperti bubur kacang hijau. Makanan yang lunak akan mudah dicerna oleh lambung. Hal ini akan lebih cepat menggantikan energi yang telah digunakan oleh otak ketika berolahraga. Jadi ketika setelah berolahraga, makanlah makanan yang lunak seperti bubur kacang hijau supaya pemulihan energi cepat kembali normal. Dan minumlah secukupnya. Bila banyak berkeringat, jangan langsung mandi dan jangan langsung minum es, karena itu sangat bahaya sekali ketika setelah melakukan aktivitas langsung kita mandi dan langsung minum es, karena ketika kita berolahraga pembuluh darah kita akan menjadi lebar dan organ yang ada di dalam tubuh kita masih panas setelah melakukan aktivitas. Nah, segera ganti pakaian setelah berolahraga agar tidak masuk angin. Jadi setelah berolahraga biasanya baju itu banyak keringat, baju basah atau bagaimana, cepat diganti dengan yang intinya cepat ganti bajunya supaya tidak masuk angin. Nah, contohnya tadi yang mengenai langsung mandi dan minum es. Contohnya, apa jadinya apabila gelas yang panas diberikan air es yang dingin? Akan pecah. Nah, begitu juga dengan pembuluh darah dan jantung kita. Itu adalah salah satu contoh. Oke, nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya nih. Nah, untuk pembahasan di video ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai zat gizi dan fungsinya. Untuk pembahasan video kali ini sampai di sini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.